Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 575. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi cerita. Cepat mundur dari lembah, kata Kaisar Suambing. Dia mengubah ekspresinya dan akan segera mundur. Tabrakan cahaya pedang itu mengandung kekuatan penghancur. Jika mereka tersapu oleh kekuatan penghancur ini, mungkin mereka akan terluka. Hehehe, tidak perlu, kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Kemudian dia mengangkat tangannya. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar, langsung menyelimuti semua orang, dan langsung mengisolasi kekuatan menakutkan yang ada di luar. Sangat kuat, apakah ini kekuatan di ranah semi alam suci? Kaisar Suambing dan Kaisar Hongluan terkejut. Mereka menatap Mo Yuanbei dengan takjub. Singkat cerita, setelah bertarung dengan Qin Chen, Kaisar Pedang Gila nampak jatuh ke dalam pencerahan tiba-tiba. Saat ini Kaisar Pedang Gila tiba-tiba terbang ke bawah dan duduk bersila di lembah. Di tubuhnya nampak serangkaian niat pedang yang menakutkan memenuhi tubuhnya. Dan saat ini dia langsung berlatih sesegera mungkin. Teknik pedang ini, konsep artistik ini. Kata Wan Qiming, tidak hanya Kaisar Pedang Gila, tetapi Wan Qiming tiba-tiba juga berada dalam pencerahan. Wan Qiming kemudian bergegas keluar dari perlindungan Mo Yuanbei dan langsung memasuki lembah. Tiba-tiba dia memancarkan cahaya hitam aneh di tubuhnya. Setelah dia memasuki domain bela diri, dia diangkat menjadi murid oleh Kaisar Pedang Gila. Wawasannya tentang teknik pedang berada di garis yang sama dengan Kaisar Pedang Gila. Oleh karena itu, setelah menyaksikan pertempuran antara Kaisar Pedang Gila dan Qin Chen, dia kemudian mendapatkan banyak manfaat dan juga manfaat dari benih parasit. Oleh karena itu, Wan Qiming saat ini mau tidak mau menghunuskan pedangnya dan mulai berlatih. Wan Qiming kemudian bersila dan segera sebuah kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuh Wan Qiming. Seolah-olah beberapa belenggu putus di tubuhnya. Napas yang keluar dengan panik meningkat. Apakah anak ini benar-benar akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir? Kata Mo Yuanbei. Dia menyaksikan adegan ini dengan takjub. Keadaan Wan Qiming sangat jelas. Jelas dia akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Hanya menonton guru dan Kaisar Pedang Gila bertarung satu sama lain, dia menerobos secara langsung. Bukankah anak ini terlalu abnormal? Kata Mo Yuanbei. Dia terkejut. Orang-orang yang bahkan lebih terkejut daripada Mo Yuanbei sebenarnya adalah Kaisar Suambing. Kejutan hatinya melampaui kata-kata. Apakah Wan Qiming benar-benar akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir? Dia bergabung dengan Wan Baolou hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun kan? Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Konsep macam apa ini? Mereka nampak menghirup udara dingin satu demi satu. Mereka menyaksikan Wan Qiming tumbuh sedikit demi sedikit, dan keterkejutan di hati mereka secara alami jauh melebihi orang biasa. Sejujurnya Wan Qiming mampu melangkah ke ranah Martial Emperor tahap tengah. Itu sudah mengejutkan mereka. Tetapi sekarang Wan Qiming benar-benar akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Ini sangat menakjubkan. Dalam keterkejutan mereka, kepahitan tak berujung tiba-tiba muncul di hati mereka. Bisa dikatakan bahwa untuk menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir, mereka hampir memerlukan waktu sekitar 100 tahun. Tetapi sekarang hanya dalam waktu 10 tahun, Wan Qiming akan menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Wan Qiming akan menerobos? Kata Qin Chen. Dia juga merasakan keadaan tubuh Wan Qiming, dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Sejujurnya dia menunjukkan kepada Kaisar Pedang Gila. Dia tidak bermaksud untuk membuat Wan Qiming menerobos ranah Martial Emperor tahap akhir. Tapi sekarang dia tidak pernah menyangka bahwa Wan Qiming akan benar-benar menerobos langsung setelah melihatnya dan Kaisar Pedang Gila bertarung. Ini kejutan. Tidak, benih parasit di tubuhnya.
kata Qinchen. Dalam kegembiraan, Qinchen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba berubah. Wan Qiming memiliki benih parasit putih di tubuhnya. Meskipun benih parasit putih itu belum meletus. Begitu Wan Qiming menerobos Martial Emperor tahap akhir, dia pasti akan diambil alih oleh benih parasit. Tetapi sekarang Qinchen belum sempat memeriksa Wan Qiming. Tidak baik. Qinchen langsung terkejut dan jatuh di depan Wan Qiming dengan cepat. Pada saat yang sama dia kemudian berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, datang dan lihat keadaan Wan Qiming." Pada saat ini aura Wan Qiming telah mencapai puncaknya. Dan pada saat yang sama, ada aura kehancuran yang mengerikan dari tubuhnya. Dalam aura kehancuran ini, ada kekuatan khusus. Inilah kekuatan hidup benih parasit. Selain itu, ada napas aneh di tubuh Wan Qiming yang perlahan-lahan terbangun. Namun selain itu, pada saat yang bersamaan juga ada Ki Setan. Ki Setan ini nampak merusak tubuh Wan Qiming. Ini seperti yang diharapkan oleh Qinchen. Setelah Wan Qiming menerobos tahap akhir Martial Emperor, benih parasit di tubuhnya akhirnya pecah dan mulai bersiap merebut tubuh Wan Qiming. Saat ini Wan Qiming langsung berubah menjadi iblis dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya. Dan gelombang energi iblis keluar dari tubuhnya. Saat ini wajah Mo Yuanbei berubah dan dia terbang dengan cepat. Dia, Kaisar Xuanbing dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. "Kalian menjauhlah," kata Qinchen. Dia tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak. Kemudian dia dengan cepat meremas formasi. Formasi Tiangkong Wanjuan muncul, ditambah kompas 7 bintang. Itu terbang dalam sekejap dan membentuk formasi. Saat ini Wan Qiming membuka matanya. Matanya menjadi sangat gelap. Dan energi jahat yang tak berujung naik. Tetapi dalam energi jahat ini, masih ada niat pedang yang tersisa. Saat ini tiba-tiba di atas kepala Wan Qiming, sesosok bayangan muncul. Ini adalah lelaki tua. Lelaki tua ini memiliki mata yang sangat dingin seperti 2 pedang. Dan sosok bayangan lelaki tua ini mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang tak ada habisnya. Lelaki tua itu ternyata adalah Kaisar Pedang tertinggi yang telah memasuki tubuh Wan Qiming di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Potong. Wan Qiming menebas. Di matanya yang gelap ada juga cahaya pedang yang berkedip. Ini adalah pedang tertinggi dari Kaisar Pedang tertinggi. Itu dilepaskan untuk membunuh benih parasit dan memutuskan hubungan dengan Wan Qiming. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Dan ledakan kekuatan mengejutkan semua orang yang ada di sana. "Kaisar Pedang tertinggi," kata Kaisar Pedang gila. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia kemudian terbangun dari pencerahannya. Dia terkejut ketika melihat bayangan hantu di atas kepala Wan Qiming. Dia menatap dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Kaisar Pedang tertinggi, orang pertama Dao Pedang yang legendaris di daratan. Hanya ada dalam legenda. Dan dia beruntung melihatnya hari ini. "Lao Yuan, bagaimana?" kata Qinchen dengan sungguh-sungguh. Kekuatan mentalnya jatuh kepada Wan Qiming. Dan dia menemukan bahwa keadaan Wan Qiming tidak terlalu baik. Anak ini sedang dicengkeram oleh benih parasit. Tetapi masih ada kekuatan di dalam tubuhnya yang mencoba memutuskan hubungan antara benih parasit dan anak ini. Tetapi masih belum diketahui apakah bisa terputus atau tidak. Karena terlalu sulit untuk memotong benih parasit. Benih parasit lahir dari sarang iblis kekacauan. Jika sangat mudah untuk dipotong, itu tidak bisa menjadi benda suci dari ras iblis alien, kata Lao Yuan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa niat pedang di tubuh Wan Qiming dan energi hitam bentrok dengan keras. Keduanya tampak seimbang. Dalam waktu yang singkat, tidak ada yang bisa saling menekan. Apa? Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya melihat tubuh Wan Qiming yang diliputi oleh energi sihir dan wajahnya ditutupi oleh garis-garis hitam yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan iblis alien, kata Kaisar Pedang Gila. Dia dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka baru saja melawan iblis alien. Secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan yang ada di tubuh Wan Qiming sangat mirip dengan iblis alien. Qinchen mengangguk. Ya, sebuah benih ditanam di tubuh Wan Qiming oleh ras iblis alien. Benih ini dapat meningkatkan bakat manusia hingga 10 kali lipat. Tetapi di saat yang bersamaan, benih ini juga seperti parasit. Ia akan mengambil tubuh inangnya dan menjadikannya tubuhnya sendiri. Kata Qinchen, dia tidak menyembunyikan apapun.
Mendengar ini, Kaisar Pedang Gila dan yang lainnya nampak terkejut. Tidak heran jika Wan Qiming dan tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat. Ternyata itu karena ini. Lalu, bagaimana dengan Wan Qiming sekarang? Jangan khawatir, tubuh Wan Qiming mengandung kehendak Kaisar Pedang Tertinggi. Dengan adanya Kaisar Pedang Tertinggi, Wan Qiming seharusnya bisa membunuh benih parasit ini dan mendapatkan lebih banyak manfaat, kata Qin Chen. Tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami kengerian benih parasit. Dia secara alami tahu betapa berbahayanya benih parasit ini. Wan Qiming mungkin tidak lemah dalam bakat, akan tetapi dalam pencapaian jiwa Wan Qiming lebih buruk darinya. Bisakah dia menahan benih parasit? Qin Chen nampak sedikit tidak yakin jika Wan Qiming tidak dapat menahannya. Pada saat krisis, Qin Chen dan Lao Yuan secara alami akan mengambil tindakan. Pada saat ini Wan Qiming secara alami tahu bahwa dia berada pada saat yang paling kritis. Dia dengan panik mendesak keinginannya untuk menolak perebutan benih parasit. Kemudian kekuatan menakutkan di tubuh Wan Qiming meningkat. Itu memotong energi iblis hitam terus-menerus. Melihat itu, wajah Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan benih parasit di tubuh Wan Qiming terputus sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, keinginan Kaisar Pedang Tertinggi juga terus-menerus dikonsumsi. Namun di saat kekuatan iblis alien itu akan diputus, tiba-tiba cuing. Benih parasit di tubuh Wan Qiming tiba-tiba melepaskan 2 ki setan hitam. 2 ki setan hitam ini seperti kilat, langsung terjun ke tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang di sana tidak punya waktu untuk bereaksi, termasuk Qin Chen. Bahkan formasi besar yang telah Qin Chen buat juga tidak dapat menghentikan 2 ki setan hitam ini. Seketika 2 ki hitam energi iblis ini langsung memasuki tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Apa? Di Tianyi dan Ling Wusuang berteriak. Kekuatan mereka meningkat secara gila-gilaan. Nampak mereka berdua juga akan menerobos ke ranah martial emperor tahap akhir pada saat yang bersamaan. Dan keduanya juga diselimuti oleh energi iblis. Tidak baik, benih parasit di tubuh Wan Qiming tidak dapat bertahan. Namun dia merasakan benih parasit di tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang. Jadi dia mencari bantuan dari 2 benih parasit ini, kata Lao Yuan. Apa? Qin Chen terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar bahwa ada hal seperti itu. 3 benih parasit pecah pada saat yang bersamaan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Qin Chen kemudian memerintahkan Mo Yuanbei dan yang lainnya untuk mundur. Setelah semua orang mundur, Qin Chen segera berkata kepada Lao Yuan, "Lao Yuan, apa yang harus aku lakukan?" "Jangan khawatir, mari kita lihat apakah di Tianyi dan Ling Wusuang dapat menahan erosi benih parasit. Jika mereka berdua tidak bisa menolak, kita akan mengambil tindakan," kata Lao Yuan. Dia juga sedikit gugup. Dia jarang melihat benih parasit menguasai tubuh, dan ada 3 benih parasit meletus pada saat yang bersamaan. Pada saat ini tubuh di Tianyi dan Ling Wusuang dipenuhi dengan energi jahat. Tetapi di saat bersamaan, 2 aura menakutkan juga bangkit dari tubuh mereka. Secara alami itu adalah ahli kuno yang memasuki tubuh keduanya di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Salah satu sosok naik ke langit memancarkan kekuatan yang agung. Sementara sosok lainnya mekar dengan napas sedingin es, membekukan kehampaan di sekitarnya. Kedua sosok ini bekerja sama dengan Kaisar Pedang Tertinggi untuk melawan 3 benih parasit. Sesaat kemudian Qin Chen sedikit menghela napas lega karena dia melihat di bawah konfrontasi ketiga kekuatan ini, benih parasit di tubuh ketiga orang itu terus-menerus ditekan dan napas mereka secara bertahap melemah. Akankah itu berhasil? Kata Qin Chen, nampak dia sangat bersemangat. Meskipun benih parasit merupakan krisis, itu juga merupakan peluang. Begitu benih parasit tidak dapat menangkap Wan Qiming dan yang lainnya, kekuatan benih parasit itu sendiri secara alami akan ditelan oleh Wan Qiming. Dan pada saat itu, Wan Qiming dan yang lainnya pasti akan memiliki banyak peningkatan kekuatan yang luar biasa. Mereka bertiga akan berhasil, kata Lao Yuan. Dia juga menghela napas dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Saat ini terlihat energi iblis dari 3 tubuh Wan Qiming melemah dengan cepat.
Namun di saat benih parasit akan gagal merebut tubuh, tiba-tiba, cuing, kehampaan di depan mereka bertiga terbuka. Kekuatan dunia bawah muncul. Terlihat sarang iblis muncul dari langit. Sarang iblis ini meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Itu menembus kehampaan dari jauh, langsung membantu benih parasit untuk merebut tubuh Wan Qiming di Tianyi dan Ling Wusuang. Itu sarang iblis kekacauan, kata Lao Yuan dengan terkejut. Saat ini Qin Chen juga melihat ke sarang iblis dengan kaget. Seluruh tubuhnya tegak. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah sarang iblis itu mengandung kekuatan paling jahat di dunia. Tidak baik. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia nampak khawatir mengapa kekuatan sarang iblis kekacauan tiba-tiba datang. Namun Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak. Di tengah amarahnya, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Itu langsung menebas ke arah sarang iblis kekacauan. Dia tidak boleh membiarkan sarang iblis kekacauan membantu benih parasit. Jika tidak, begitu benih parasit merebut tubuh Wan Qiming dan yang lainnya, itu akan berakhir. Pada saat ini, kekuatan Qin Chen pecah sepenuhnya. Demi Wan Qiming dan yang lainnya, dia langsung menampilkan teknik pedang karat misterius yang paling kuat. Dan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada sarang iblis kekacauan. Lao Yuan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga berteriak kepada Lao Yuan. Segera Lao Yuan langsung mengalirkan kekuatannya kepada Qin Chen. Seketika itu kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap. Aura pedang yang mencapai langit terus melonjak dan itu segera menebas ke arah sarang iblis kekacauan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.